Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Refa Zara. Saya ingin menjelaskan remedial tentang dinamika gerak. Soal pertama tentang GLB dan GLBB. Dua mobil bergerak menuju satu sama lain dari dua kota yang bergerak 150 km. Mobil pertama dengan kecepatan 60 km per jam dan mobil kedua bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan kedua mobil ini untuk bertemu? Jadi yang diketahui V1 60 km per jam, V2 40 km per jam. Jarak yang ditempuh untuk bertemu setengah dari jarak antar kota itu ialah 150 dua kota itu dibagi dengan 2 karena setengah dari jarak antar kota itu mendapat 75 km. Waktu yang dibutuhkan ialah T sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 75 km dari kita dapat dan 60 itu untuk ini yang pertama. Mendapatkan 1,25 jam yaitu 1. Soal yang kedua, Lisa suka bermain trampolin di taman dekat rumahnya. Lisa melompat tingginya 3 meter di atas permukaan tanah. Ketika dia melompat mengalami gerak vertikal atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Trampolin memberi dorongan ke atas hingga mencapai ketinggian maksimal, lalu mulai turun kembali ke tanah. Ditanya, berapa ketinggian maksimal Lisa? Yang pertama. Yang kedua, berapa waktu total yang dihabiskan Lisa? Soal ketiga, pada ketinggian berapa Lisa berada di detik pertama? Jadi kita jawab pertanyaan pertama, berapa ketinggian maksimalnya? Jadi rumus ketinggian maksimal ialah Hmax sama dengan V0 pangkat 2 dibagi 2 dikali gravitasi. Kita ketahui V0-nya ialah 4 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter per sekon. Kita masukin nilainya 4 pangkat 2 ialah 16, 2 gravitasinya 10, 16 2 dikali 10 ialah 20, jadi 16 dibagi 20 sama dengan 0,8 meter. Dapat kita ketinggian maksimalnya ialah 0,8 meter. Di soal nomor 2, berapa waktu total di udara bola tersebut jadi rumusnya ialah T sama dengan 2 dikali V0 dibagi gravitasi. 2 dikali V0-nya ialah 4, gravitasinya 10 sama dengan 2 dikali 4 ialah 8 dibagi 10 sama dengan 0,8 sekon. Jadi dapat kita ketahui waktu total di udara ialah 0,8 sekon. Kita masuk ke soal ketiga. Berapa ketinggian pada waktu 1 detik? Tingginya rumusnya ialah H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah dikali gravitasi dikali waktu pangkat 2. V0-nya 4, T-nya 2 dikurang setengah dikali gravitasinya ialah 10 dikali T pangkat 2. 4 dikali 2 ialah 8 dikurang setengah dikali 10 5 dikali 1. 8 dikurang 5 ialah 3. Jadi dapat kita diketahui pada ketinggian berapakah 1 detik ialah itu 3 meter. Pada ketinggian 3 meter itu sudah 1 detik. Kita masuk ke soal nomor 3 tentang gerak parabola. Samsul melihat seorang pekebun yang sedang mencoba menjatuhkan mangganya dengan cara yang unik. Dia melemparkan sebuah batu ketapel ke udara untuk menjatuhkan mangga tersebut. Mangga berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah dan berjarak 10 meter dari posisi awal Samsul. Samsul tahu jika dia ingin mengenai mangga, dia harus melempar batu itu
yaitu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut 30 derajat ke atas dari horizontal. Pertanyaan yang pertama, berapa lama peluru ketapel tersebut akan berada di udara sebelum jatuh ke tanah? Yang kedua, di mana batu akan mengenai tanah? Yang ketiga, berapa tinggi maksimal batu di permukaan tanah selama terbang? Jadi kita jawab pertanyaan pertama. Dalam gerak parabola, rumusnya ialah untuk mencari waktu berapa lama itu ialah T sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta dibagi gravitasi. 2 dikali V0-nya V0 kecepatan awalnya ialah 20, sudutnya 30 derajat dikali 10. 2 dikali 20 ialah 40, derajat 30 ialah setengah dibagi 10. 2 dikali 20 40, dibagi setengah 20 dibagi lagi 10 ialah mendapat 2 second. Jadi peluru berada di udara ialah 2 second. Di soal kedua, gunakan rumus jarak horizontal pada gerak parabola, yaitu D sama dengan V0 dikali cos theta dikali waktu. Jadi V0-nya 20, cos-nya 30 dikali waktunya 2 yang kita dapatkan tadi. 20 dikali 30 dikali 2, 20 meter per sekon, 30 derajat, 2 sekon. 20 meter per sekon dikali akar pangkat 2 itu sama juga 0,8 dikali 2 sekon. Jadi 20 kita kalikan 20 meter per sekon kita kalikan ke 2 dulu. Mendapatkan 20 meter. Karena 20 dikali 2 itu 40 dibagi dengan 2. Mendapatkan 20 dikali 0,8 mendapat 16 meter. Jadi jaraknya ialah 16 meter. Kita masuk ke soal ketiga. Ketinggian maksimal. Dengan rumus Hmax sama dengan V0 pangkat 2 dikali sin 2 theta dibagi 2 dikali gravitasi. V0-nya 20 pangkat 2, sinnya sin 2 derajat 30 dibagi 2 dikali 10 pangkat 2. 20 pangkat 2 400, sin setengah dikurang setengah, cos 30 derajat dibagi 20 karena sudah kita kali dan kita kalikan di awal. 400 dikali setengah dikurang seperempat itu dari hasil cos tadi dibagi 20. 400 menghasilkan 400 dikali 0,25 dibagi 20 sama dengan 100 dibagi 20 menghasilkan 5 meter. Jadi ketinggian maksimalnya ialah 5 meter. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Di suatu desa terpencil terdapat sebuah pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan air dari sungai setempat untuk menghasilkan listrik. Aliran air sangat penting bagi penduduk desa, tetapi kecepatan aliran sangat tergantung pada kecepatan angin. Oleh karena itu, mereka menggunakan alat ukur kecepatan angin yang tepat guna untuk memantau aliran air. Pertanyaannya ialah yang pertama, mengapa alat ukur kecepatan angin sangat penting dalam pembangkit listrik mikrohidro? Yang kedua, jika alat ukur kecepatan angin menunjukkan angin bertiup pada V kecepatannya sama dengan 10 meter per sekon dan rumusnya ialah Q sama dengan 0,5 dikali A dikali V, di mana Q ialah debit air, A luas penampung sungai, V sama dengan kecepatan air. Jadi berapa debit jika luas penampungnya ialah 4 meter pangkat 2. Yang ketiga, jika ingin menghasilkan 10
kW listrik, berapa jatuh minimum yang diperlukan agar air memiliki energi yang cukup? Jawaban yang pertama, kenapa alat ukur sangat penting? Karena alat ukur kecepatan angin sangat penting dalam operasi pembangkitan listrik mikrohidro karena memungkinkan desa untuk memantau kecepatan angin yang dapat mempengaruhi aliran sungai dan produksi listrik pada desa tersebut. Yang kedua, karena kita sudah diketahuinya Q sama dengan 0,5 dikali A dikali V. A-nya penampungnya diketahui 4 meter pangkat 2, kecepatannya 10 meter per sekon. Jadi 0,5 dikali 4 dikali 10 sama dengan 20 meter pangkat 3 per sekon. Debit air yang dihasilkan. Hasilkan 10 kW listrik tinggi jatuh minimum yang dibutuhkan tergantung pada rumus. Jika diketahui daya dan penumpang sungai serta densitas air dan percepatan gravitasi yang tetap, kita dapat mencari V yang diperlukan. Namun kita perlu nilai V untuk menentukan tinggi jatuh minimum secara tepat. Maka untuk menghasilkan daya 10 kW dari sungai menggunakan rumus energi potensial air. Dengan menyusun ulang rumus, yaitu V pangkat 3 sama dengan 2P dibagi P dikali A dikali G sama dengan 2 dikali 10.000 watt dibagi 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 4 meter pangkat 2 dikali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 2 dikali 10.000 ialah 20.000 dibagi 40.000 sama dengan setengah. Menghasilkan V ialah 0,79 meter per sekon. Sekarang kita tahu kecepatan air yang dibutuhkan untuk mencapai daya 10 kW. Untuk menentukan tinggi jatuh minimum, kita perlu menghitung energi potensial air menggunakan rumus IPMGH. H adalah tinggi jatuh yang akan dihitung. Jadi 10.000 watt sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 4 meter pangkat 2 dikali 0,79 meter per sekon dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali H. Sekarang kita dapat mencari H dengan rumus 10.000 W sama dengan 3160 dikali 10 meter per sekon dikali H. Dari hasil di atas tersebut dan menghasilkan 10.000 W sama dengan 31.600 N dikali H. Hanya ialah 0,316 meter. Kita ubah menjadi cm ialah 31,6 cm. Jadi tinggi jatuh minimum yang dibutuhkan agar air memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan 10 kW listrik adalah sekitar 31,6 cm di atas permukaan tanah. Sekian penjelasan remedial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.